Hai kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya. Dan untuk perjumpaan kita kali ini semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya kawan-kawan ya. Dan yang pasti juga untuk perjumpaan kita kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, berkomentar, dan yang pasti like juga. Dan untuk perjumpaan kita kali ini kita akan membahas dan yang pasti sih menjawab ya kawan-kawan ya dari pertanyaan kawan-kawan semua tentang cara berjalan di jalan bebas hambatan atau mungkin lebih tepatnya kayak tol gitu ya kawan-kawan ya. Dan yang pasti kalau caranya sih gampang ya, mungkin trik-triknya aja mungkin ya. Trik-triknya apa saja mungkin seperti itu ya kawan-kawan ya. Ya hampir sama sih, tapi lebih cenderung kalau terutama bagi para pemula yang belum pernah nyoba di jalan tol, kira-kira seperti itu ya kawan-kawan ya. Untuk yang belum pernah nyoba kira-kira seperti itu. Jadi tol itu bayangannya kayak rumit, sulit dan sebagainya ya. Tapi sebelum sampai gerbangnya boleh saya jelasin dulu sedikit. Sebenarnya di tol itu gampang ya kawan-kawan ya. Kenapa saya bilang gampang? Karena jalan lebar. Pertama itu, kedua nggak ada roda dua. Kan kalau di tol itu nggak ada roda dua ya kawan-kawan ya. Nah biasanya itu yang bikin rumit itu adalah roda dua, yang bikin misalnya padat, macet, itu mereka suka selip-selip gitu kan. Padahal kita yang diselip kadang suka geli ngelihatnya ya, takut mereka itu kalau nyenggol ke kita dia yang jatuh, nanti dia maunya nyalain kita kan gitu, kira-kira seperti itu ya, nyalain mobil maunya kan gitu. Nah kalau di tol itu sebenarnya gampang. Seperti kita lihat di sini ada, kebetulan ini tol yang saya lewatin ada 3 jalur ya, nggak semua tol ada 3 jalur ya, ada yang lebih, bahkan ada yang cuma 2 jalur ya. Tergantung, ini 3 jalur utuhnya ya. Bukan termasuk bahu jalan ya. Bahu jalan itu yang paling kiri ya kawan-kawan ya. Nah ini ada 3. Oke, di depan kebetulan sudah mendekati gerbangnya. Dan yang pasti kalau kita mau ke tol itu, kalau sekarang jangan lupa ini ya kawan-kawan ya, apa namanya, e-tolnya ya kawan-kawan ya, jangan lupa e-tolnya. Nah ini harus punya ini ya kawan-kawan ya. Dan yang pasti harus ada isinya atau saldonya. Tapi kalau nggak punya saldo bisa juga kok ngisi di gerbang tolnya ya kawan-kawan ya. Nah itu kalau mau ngisi di gerbang tolnya milih yang nggak ada pembatasnya, biasanya seperti itu ya. Ya nggak semuanya seperti itu juga, tapi biasanya yang atasnya itu nggak ada pembatasnya, yang bisa buat lewat mobil gede juga. Biasanya seperti itu bisa ngisi ulang sekalian ya. Dan kalau di gerbangnya itu biasanya kalau ngisi 50.000 bayarnya 50.000, kalau ngisi 100.000 bayarnya 100.000, sesuai dengan apa yang kita minta biasanya gitu. Dan yang pasti yang pertama tadi soal ini apa, e-tol yang pertama. Yang kedua adalah yang pasti itu kita sudah berani, atau berani itu memang sudah mampu ya, kita sudah memperkirakan, oh saya kira-kira berani nih nyoba di tol, mampu nih. Kan biasanya orang itu kalau di tol bayangannya ngebut-ngebut ya kawan-kawan ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini mampu nggak? Nah sebenarnya mampu yang saya maksud bukan karena ngebutnya ya kawan-kawan ya. Kalau ngebut atau enggak itu sebenarnya, wah ini panasnya ke muka saya nih kawan-kawan ya. Nah sebenarnya kalau ngebut atau enggak itu sebenarnya kan tergantung kemampuan kita. Dan yang pasti kalau tol itu biasanya ada rambu kecepatan ya, maksudnya contohnya minimal kecepatan 60 misalnya, maksimal 80 dan sebagainya ya, tergantung spek jalan atau kondisi jalan. Itu suka biasanya ada rambu-rambunya kalau di tol itu. Nah itu tergantung kita milih yang mana. Kalau kita misalnya minimalnya, ini saya anggap minimal ya kawan-kawan ya, minimalnya 60. Nah itu biasanya minimal ya, berarti kita kalau yang ada 3 jalur ya kita ambil yang jalur tengah ataupun jalur kiri, tapi bukan bahu jalan ya kawan-kawan ya. Tapi ini saya kebetulan ada 2 doang ini ya, jadi kalau saya jalannya lambat cuma 60 ya otomatis jalur kiri ya, tapi bukan jalur bahu jalan ya kawan-kawan ya, tapi jalur kiri. Itu kan ada jalur kanan, ini yang 2. Kalau tadi 3 jalur kebetulan. Nah kalau untuk selebihnya 80 atau maksimalnya ya, tapi maksimalnya kan 80 sebenarnya, kan udah dikasih target tuh maksimalnya 80. Tapi suka kadang ada beberapa yang suka melebihi maksimal. Nah itu kan ada rambunya tuh kelihatan ya kawan-kawan ya, 80 maksimal, minimal 60 km. Nah kalau 80 berarti sebelah kanan ya, kira-kira seperti itu. Selain kita sudah memperkirakan diri kita itu mampu untuk berkendara di jalan bebas hambatan, nah kita juga harus tenang ya kawan-kawan ya, nggak perlu yang agresif. Nah itu yang bahaya. Maksudnya tenang itu adalah contohnya misalnya ya walaupun
berjalan kecepatan 60, 70 ataupun 80, tapi kita tetap tenang ya, maksudnya santai, relax, dan yang pasti jangan sampai kita memotong kendaraan lain ya. Perkirakan dengan matang untuk mendahului ataupun berpindah jalur ya kawan-kawan ya. Dan yang pasti tol itu sebenarnya pada dasarnya itu lurus-lurus saja kayak gini, jadi gampang, nggak ada yang sulit di tol itu. Justru yang gampang itu di tol. Kalau mau yang rumit adalah di jalan biasa atau masuk gang-gang. Nah itu jalan-jalan gang ya, papas-papasan kendaraan lain, mungkin targetnya banyak dan sebagainya, itu yang rumit ya kawan-kawan ya. Tapi banyak orang berpendapat justru malah yang susah itu di tol, padahal kalau di tol itu nggak ada yang susah, gampang ya kawan-kawan ya. Contohnya seperti ini ya. Ya andai kata macet, kalau macet di tol itu sama aja ya. Kalau depan berhenti ya kita ikut berhenti, kalau depan jalan ya ikut jalan. Masa iya depan berhenti kita nggak berhenti kan gitu kawan-kawan ya. Sebenarnya di tol itu gampang ya, tapi bolehlah kita coba ya kawan-kawan ya. Kebetulan di depan sudah hampir mendekati apa namanya gerbang tolnya ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut di gerbang tol. Apa saja triknya ya. Ya kawan-kawan, kebetulan kita sudah sampai di gerbang tolnya ya kawan-kawan ya. Nah itu kita mau ambil jalur mana, pastikan kita nggak usah terlalu apa namanya terlalu banyak pilihan ya kawan-kawan ya. Maksudnya nggak terlalu banyak pilihan, nanti apa namanya nanti kita membingungkan kendaraan lain ya. Nah pastikan kita siapkan kartunya ya. Tadi kebetulan panas kawan-kawan, jadi saya buka ya. Nah ini saya siapkan kartu e-tolnya ya kawan-kawan ya. Dan yang pasti pastikan saldo juga cukup ya kan. Nah itu kan kebetulan kita ngantri nih kawan-kawan. Nah kalau ngantri kayak gini pastikan kita mendekat ke kanan. Nah biasanya orang itu suka takut nerempet sebelah kanan ya kawan-kawan ya. Nah itu sebenarnya enggak, kita ngekor depannya aja. Yang saya maksud ngekor adalah seperti ini, sesuaikan dengan bodi kita ya. Kebetulan ini jatah kita, jadi kita mulai buka kaca ya. Nah oke, nggak usah buru-buru, tetap santai. Nah orang akan menunggu kok, nggak ditunggu ya kawan-kawan ya. Santai aja, nggak usah buru-buru ya. Kayak gini kan kebetulan kita di tengah, pastikan kita mau milih jalur yang mana nih. Nah tapi sesuaikan dengan kanan kiri kita, karena kebetulan tadi kita ngambil di sebelah tengah ya kawan-kawan ya. Nah ini kebetulan di depan itu ada kendaraan lebih lambat ketimbang kita ya kawan-kawan ya. Jadi saya mau pengen dulu ini, mau ke kanan ya, seperti biasa orang di jalan kayak gini mah gampang ya. Yang pasti ngesen, saya sudah menyalakan sen. Pastikan kita tengok spion, kondisinya aman. Apalagi kalau di jalur cepet kayak gini, jangan sampai kita ngambilnya terlalu pendek. Maksudnya terlalu pendek itu adalah memperkirakan dengan kendaraan yang mau kita potong ya kawan-kawan ya, jangan terlalu dekat ya. Oke, karena kita mau lambat lagi, jadi saya mau kembali ke kiri lagi biar yang di jalur cepat bisa nungguin di sebelah kanan, kita nggak nutupin ya kawan-kawan ya. Gitu ya kawan-kawan, itu tadi sudah kita coba ya kawan-kawan ya. Cara mencobanya apa saja, trik-triknya apa saja, gampang kan ya di jalan tol ya kawan-kawan ya, jalan bebas hambatan. Yang penting kita hati-hati ya. Kalau memang kita belum mampu ya udah kita menyesuaikan jalur yang kita inginkan. Oke, gampang ya kawan-kawan ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang lainnya. Dan yang pasti dalam keadaan yang sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih.